Selamat datang dan selamat bergabung di channel Dongeng Malam. Bagi yang sudah mampir, jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan cara di-like dan komen video ini. Untuk kali ini, Dongeng Malam akan membawakan sebuah cerita dengan judul Rambut Jenazah. Kita mulai saja ceritanya. Rambut-rambut hitam itu berguguran setiap kali sisir plastik murahan itu melewati helainya. Nadia menatap pantulan dirinya di cermin kamar kos yang kusam. Setiap kali ia menyisir, ada rasa nyeri yang bukan hanya di kulit kepala, tapi juga di hati. Gumpalan rambut menggumpal di lantai, menutupi ubin seperti jejak keputusasaan yang menumpuk dari hari ke hari. Sudah berminggu-minggu rambutnya rontok tanpa henti. Awalnya hanya beberapa helai. Tapi kini, setiap bangun tidur, bantalnya seperti diselimuti helaian hitam yang tak lagi mampu menempel di kepalanya. Ia mencoba berbagai sampo, vitamin, bahkan ramuan tradisional yang direkomendasikan ibunya di kampung. Semuanya sia-sia. Dunat, kamu makin pucat aja. Udah, jangan terlalu stres. Nanti malah tambah rontok, kata Rara, sahabat sekaligus teman sekosnya, saat melihat Nadia termenung di depan cermin. Nadia hanya menghela napas. Aku capek, Ra. Kayak, tiap kali aku lihat rambutku, aku ngerasa bukan diriku lagi. Gimana aku mau percaya diri kuliah kayak gini? Semua orang pasti lihat kepala botakku duluan. Rara menghampiri, duduk di sampingnya. Hei, kamu tetap cantik. Tapi kalau itu bikin kamu gak nyaman, gimana kalau kita cari wig aja? Sekarang banyak yang jualan rambut palsu kok. Aku temenin. Nadia menatap Rara sebentar, lalu mengangguk pelan. Aku mungkin harus coba. Daripada tiap hari nangis begini. Sore itu, mereka berdua berjalan menyusuri deretan toko di kawasan Tebet. Beberapa salon tampak ramai, tapi tidak ada yang menjual wig dari rambut asli. Sampai akhirnya, di ujung sebuah gang sempit, mata Nadia tertumbuk pada papan kayu tua bertuliskan Ratmi Beauty dan Wig dengan cat tirai lusuh tergantung di dalam. Tapi dari sela-sela kaca, tampak pantulan rambut panjang bergelantungan di manekin kepala. Seperti tempat horor, celetuk Rara sambil tertawa gugup. Ya tapi, aku pengen coba masuk, jawab Nadia. Begitu pintu terbuka, lonceng kecil di atasnya berdenting pelan. Aroma bunga melati bercampur alkohol menyambut mereka, samar tapi menusuk. Di dalam, suasananya remang, hanya satu lampu neon yang berkedip-kedip di langit-langit. Seorang wanita parubaya muncul dari balik tirai belakang. Kulitnya pucat, matanya tajam tapi senyumnya menenangkan. Silakan nak. Cari wig ya? Iya bu, rambut saya rontok parah. Saya mau yang kelihatan alami, jawab Nadia lirih. Bu Ratmi berjalan pelan kerak di sudut ruangan, lalu mengambil sebuah wig panjang berwarna hitam legam, berkilau di bawah cahaya redup. Ini, rambut asli impor. Halus, lembut, dan cocok untuk wajah seperti kamu. Nadia menyentuhnya. Seketika, sensasi dingin menjalar dari ujung jarinya ke seluruh tubuh. Ada getaran halus, seperti menyentuh kulit manusia. Tapi di saat yang sama, wig itu begitu indah, seperti helai sutra hidup. Berapa bu? Tanya Nadia, matanya tak lepas dari wig tersebut. Untukmu nak, cukup 150.000 saja. Murah kan? Rara sempat melirik aneh, harga itu terlalu murah untuk wig dari rambut asli. Tapi Nadia tak berpikir panjang. Ia langsung membayar, membawa pulang wig itu dengan hati yang sedikit lega. Malamnya, Nadia duduk di depan cermin kamar, menatap wig barunya. Ia melepaskan ikatan rambutnya yang tipis, lalu perlahan mengenakan wig tersebut. Seketika, bayangan di cermin berubah. Rambut hitam panjang itu menjuntai di bahunya dengan sempurna, menutupi bekas kulit kepala yang tipis. Ia tampak cantik lagi. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Nadia tersenyum melihat dirinya sendiri. Aku seperti orang lain sekarang, katanya gembira, memanggil Rara dari kamar sebelah. Tapi Rara sudah tertidur. Sunyi. Nadia kembali menatap cermin, menyisir rambut barunya dengan lembut. Tapi semakin lama, rasa aneh menjalari tengkuknya. Udara kamar mendadak dingin. Lampu berkedip pelan. Saat ia berhenti menyisir, cermin di depannya bergetar halus, seperti ada sesuatu di baliknya yang bergerak. Lalu, ia melihatnya. Di balik pantulan dirinya, muncul bayangan samar seorang wanita muda dengan wajah pucat penuh luka, darah menetes dari pelipisnya. Matanya merah menyala, menatap langsung ke arah Nadia. Rambutnya,
Rambut yang sama persis dengan yang kini menempel di kepala Nadia, menutupi separuh wajahnya. Nadia memejamkan mata, berusaha menepis ilusi itu. Tapi ketika ia membuka mata lagi, bayangan itu masih ada. Wanita itu perlahan tersenyum. Senyum yang dingin, terdistorsi, lalu bibirnya bergerak tanpa suara. Namun Nadia bisa membaca gerakannya. Kau memakai milikku. Seketika, lampu padam. Cermin bergetar keras, dan suara sesuatu seperti kuku menggores kaca terdengar dari balik pantulan gelap. Nadia menjerit. Dan di antara pekat malam itu, sesuatu terasa menyentuh pundaknya. Dingin, lembab, dan tidur bukan lagi tempat beristirahat bagi Nadia, melainkan jerat yang menenggelamkannya dalam dunia yang semakin asing. Setiap malam, mimpi yang sama datang, ia menjadi seorang wanita muda yang berlari di lorong panjang berlapis dinding putih, dengan lampu redup berkedip di atas kepala. Di belakangnya, terdengar langkah kaki cepat dan teriakan pria-pria berseragam putih. Tangkap dia! Jangan biarkan kabur. Lorong itu seperti rumah sakit, tapi hawa di sana begitu dingin, berbau obat dan karbol yang menyesakkan dada. Setiap tikungan membuat jantung Nadia berdetak lebih cepat, tapi kaki seolah berat. Saat ia hampir mencapai pintu keluar, tangan kasar menarik rambutnya hingga tubuhnya terhempas ke lantai. Ia menoleh. Dan melihat dirinya sendiri, atau seseorang yang sangat mirip dirinya, diseret oleh dua pria berpakaian petugas rumah sakit. Tubuh itu meronta, berteriak tanpa suara. Lalu salah satu dari mereka mengangkat benda tajam berwarna perak, dan sebelum Nadia sempat menjerit, darah memercik di dinding. Nadia terbangun dengan napas tersengal. Tubuhnya basah oleh keringat dingin. Tapi yang paling membuatnya panik adalah sensasi di kepala. Wig itu terasa menempel. Ia mencoba melepasnya, namun helai-helainya seolah tertanam di kulit. Ketika ia menarik dengan kuat, rasa perih menjalar seperti kulit kepalanya ikut tertarik keluar. Ia menatap cermin, tak ada darah, tapi bagian pinggir wig itu tampak menyatu dengan kulit. Kenapa rasanya seperti bukan wig lagi? Bisiknya lirih, suaranya bergetar. Pagi itu, Rara mengetuk pintu kamar berkali-kali. Nat, kamu nggak kuliah? Udah jam 9. Tak ada jawaban. Saat pintu dibuka, Rara mendapati Nadia duduk di tepi ranjang, wajah pucat, mata sayu seolah tak tidur semalaman. Gila Nat. Kamu kenapa? Mukamu seperti mayat. Nadia memaksa tersenyum. Aku mimpi aneh. Rara menghela napas. Sama terus tiap malam. Itu karena kamu stres. Udah kubilang, itu jangan kamu pakai terus. Istirahat dulu. Tapi Nadia menggeleng. Aku nggak bisa lepasin Ra. Rasanya, seperti rambut ini bagian dari aku. Kalau dilepas, kulitku seperti ketarik. Nada suaranya membuat Rara merinding. Ada sesuatu dalam mata Nadia, tatapan kosong yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Hari-hari berikutnya, keadaan semakin memburuk. Nadia sering berbicara sendiri di kamar, suaranya pelan seperti sedang bercakap dengan seseorang yang tak terlihat. Kadang Rara mendengar tawa samar dari dalam, padahal Nadia sendirian. Di kampus, teman-teman mulai menjauh. Wajah Nadia terlihat pucat, matanya sembab, dan rambut hitam panjangnya, yang kini ia biarkan terurai setiap hari, selalu tampak lembab seolah baru saja dicuci. Suatu sore, Rara memutuskan mengintip ke kamar Nadia. Pintu tidak dikunci. Dari celah kecil, ia melihat sahabatnya duduk di depan cermin. Nadia sedang menyisir rambut palsunya perlahan, sambil bersenandung pelan. Tapi ada yang aneh, setiap helai yang disisir, sisir itu meneteskan darah. Rara terpaku, pikirannya menolak percaya. Ia berkedip, menatap lebih fokus. Saat itu, bayangan di cermin membuat darahnya membeku. Dalam pantulan, yang duduk di depan cermin bukan Nadia. Wajahnya berubah menjadi wanita lain, pucat, mata merah, bibir sobek dengan luka hitam mengering. Wanita itu menatap Rara lewat pantulan, lalu tersenyum lebar, senyum yang penuh kebencian. Rara menutup mulutnya, hampir menjerit. Ia mundur perlahan, tapi kursi kayu di depan pintu bergeser sedikit, mengeluarkan suara berderit. Nadia menoleh cepat. Rara? Matanya kosong, tapi senyum di bibirnya tidak seperti milik Nadia yang biasa. Kau lihat kan? Cantik ya, rambutku sekarang, katanya dengan nada pelan, menyeramkan. Rara berusaha tenang. Iya, cantik. Tapi, kamu harus istirahat,
Nat, Nadia tertawa kecil, ayo keluar lalu menatap cerminnya lagi. Dia bilang aku cantik, dia senang kalau aku memakainya. Dia, perempuan yang dulu punya rambut ini. Suara itu begitu datar, tapi membuat Rara menggigil. Ia melangkah mundur dan langsung keluar kamar, menutup pintu rapat-rapat sambil menahan napas. Jantungnya berdetak cepat. Ia tahu, ada yang tidak beres dengan wig itu. Malamnya, Rara terbangun oleh suara berisik dari kamar sebelah. Seperti ada benda jatuh, disusul suara bisikan panjang. Ia mendekat ke dinding, menempelkan telinga. Suara itu, seperti dua orang yang sedang bercakap. Satu suara jelas milik Nadia, tapi satu lagi, berat, serak, dan bergetar seperti dari dunia lain. Aku tidak mau di sini lagi, mereka menyakitiku. Aku tahu, aku akan bantu kamu, jawab suara Nadia pelan. Rara menahan napas. Tiba-tiba, terdengar jeritan keras dari kamar Nadia. Jangan sentuh aku. Pintu terbuka keras, dan Nadia keluar dengan wajah panik, rambut berantakan menutupi sebagian muka. Tapi Rara bisa melihat di balik helaian itu, kulit kepala Nadia tampak merah dan berurat, seolah rambut itu benar-benar tumbuh dari sana. Nat, rambut itu, apa yang terjadi sama kamu? Nadia menatapnya dengan mata merah berair. Dia nggak mau lepasin aku, Ra. Dia mau aku gantiin dia. Seketika lampu koridor padam. Udara berubah dingin menusuk tulang. Dan dari balik pintu kamar Nadia yang terbuka, Rara melihat bayangan seorang wanita lain berdiri di belakang cermin, menatap lurus ke arah neraka bagi Nadia. Setiap kali ia menyisir rambutnya, atau lebih tepatnya, rambut itu, ada suara halus yang ikut muncul di antara desir sisir dan helai rambut. Awalnya samar, seperti hembusan angin. Namun lama-kelamaan, suara itu berubah menjadi tangisan lirih, seperti seseorang yang menahan sakit. Tolong aku. Sakit tolong? Nadia membeku. Tangannya berhenti menyisir. Ia menatap pantulan di cermin, tapi tak ada apa-apa selain dirinya sendiri. Ia mencoba menyisir lagi, dan suara itu kembali, lebih jelas, lebih dekat, seolah berasal dari dalam kulit kepalanya sendiri. Rasa gatal mulai muncul di kulit kepala. Ia garuk, dan mendapati ujung jarinya basah. Ketika dilihat, ada cairan merah gelap di bawah kuku. Darah? Bisiknya. Tapi tidak ada luka yang terlihat. Ketakutan berubah jadi panik. Ia berlari ke kamar mandi, mencoba melepaskan wig itu. Namun saat jarinya menarik ujungnya, helai-helai rambut itu menolak lepas. Ia menarik lebih keras, rasa perih luar biasa menjalar dari tengkuk hingga dahi, membuatnya menjerit. Lepas! Teriaknya, tapi wig itu seolah sudah menyatu dengan dagingnya. Pintu kamar terbuka keras. Rara berlari masuk. Nadia! Kamu kenapa lagi sih? Nadia menatapnya dengan wajah penuh air mata. Rara, rambut ini nempel. Aku nggak bisa lepasin. Tolongin aku. Rara mencoba menarik perlahan, tapi begitu disentuh, wig itu terasa hangat, seperti kepala manusia hidup. Ia spontan melepas tangannya, wajahnya berubah ngeri. Mereka akhirnya pergi ke dokter kulit keesokan harinya. Dokter muda yang memeriksa tampak bingung. Saya tidak menemukan bekas lem, tidak ada luka, tidak ada tanda infeksi. Mungkin ini efek psikologis. Bisa jadi pasien merasa wig ini bagian tubuhnya. Rara mendengus. Efek psikologis gimana? Kamu lihat sendiri, kan? Rambutnya seperti nempel. Dokter hanya menggeleng pelan. Secara medis, tak ada yang salah. Kosong. Dalam hatinya, ia tahu ada sesuatu yang jauh lebih gelap dari sekedar masalah medis. Sesuatu yang hidup di atas kepalanya. Malam itu hujan turun deras. Suara rintik air di atap kamar kos seperti menimpa jantungnya sendiri. Nadia berbaring, tapi matanya enggan terpejam. Setiap kali ia mencoba tidur, suara tangisan itu kembali terdengar, kali ini diiringi suara langkah kaki dan dentuman logam. Dalam mimpinya, ia kembali berada di lorong rumah sakit yang sama seperti malam-malam sebelumnya. Tapi kali ini, lebih nyata. Bau karbol menyengat, dinding putih dipenuhi bercak darah yang menetes ke lantai. Lampu-lampu di langit-langit berkedip tak beraturan. Di ujung lorong, dua pria berseragam putih sedang menyeret seorang wanita muda. Tubuh wanita itu berlumuran darah, pakaiannya robek,
dan wajahnya tertutup rambut panjang yang kusut. Tangisnya bergema di sepanjang lorong. Nadia mencoba berlari menghampiri, tapi langkahnya berat seperti berjalan di air. Wanita itu menoleh tiba-tiba. Tatapannya menusuk jantung Nadia, mata merah, basah, dan penuh rasa sakit. Ia membuka mulut, tapi suaranya langsung memenuhi ruang mimpi itu. "Kau memakai milikku." Nadia menjerit keras, namun jeritannya tak terdengar. Dua pria itu menyeret wanita itu ke sebuah ruangan bertanda, ruang isolasi psikiatri. Dari celah pintu, Nadia melihat mereka memukul dan menindih tubuh wanita itu. Darah mengalir ke lantai. Tangisnya berganti dengan erangan yang menyayat hati. Lalu lampu padam. Gelap total. Dalam kegelapan itu, hanya suara napas berat wanita itu yang terdengar, diikuti bisikan yang menggema di telinga Nadia. "Aku masih di sini, di atas kepalamu." Nadia terbangun mendadak. Napasnya tersengal, tubuhnya basah oleh keringat. Lampu kamar berkelip-kelip, lalu mati seketika. Dalam gelap, ia mendengar sesuatu, suara napas lain di dalam kamar. Pelan. Dalam. Ia meraba-raba dan tidak berasal dari ponsel, tapi sesuatu menyentuh bahunya. Dingin. "Nadia," suara itu berbisik pelan. "Apa kau rasakan? Rambutku masih hidup." Nadia menoleh cepat, tapi yang dilihat hanyalah bayangan dirinya di cermin. Bayangan itu tersenyum, meski ia sendiri tidak. Tangan bayangan itu bergerak lebih dulu, menyisir rambutnya dengan sisir yang tak ia pegang. Setiap helai rambut yang disisir, tetes darah jatuh di lantai dalam pantulan cermin. "Aku tidak mau di sini sendirian lagi," suara dari pantulan itu berkata lirih. "Kau sudah jadi bagian dari aku, Nadia." Cermin bergetar halus. Dari balik permukaannya, tampak seperti wajah lain yang mencoba keluar, wajah wanita dalam mimpi itu. Nadia berteriak, tapi suaranya tenggelam di antara deru hujan di luar jendela. Dan untuk sesaat cermin itu menampilkan dua Nadia, satu hidup, satu mati, keduanya dengan rambut hitam panjang yang sama menatap satu sama lain. Keesokan paginya, Rara menemukan Nadia duduk di depan cermin dengan pandangan kosong. Wajahnya pucat, tapi bibirnya tersenyum samar. "Tidur enak, Nat?" tanya Rara canggung. Nadia menoleh perlahan. Matanya tampak hitam seluruhnya, seperti tak lagi memantulkan cahaya. "Dia nggak menangis lagi, Ra," katanya pelan. "Sekarang dia tenang di kepalaku." Rara mundur selangkah, kulit tengkuknya meremang. Di belakang Nadia, pantulan di cermin masih bergerak sendiri, menyisir rambut, meski tangan Nadia diam di pangkuan. Setiap malam suara tangisan dari kamar Nadia semakin sering terdengar, terkadang disertai tawa pelan yang membuat bulu kuduknya berdiri. Bahkan, beberapa kali ia melihat bayangan rambut panjang menjuntai dari bawah pintu kamar Nadia, bergerak pelan seperti sedang bernafas. Hari itu, dengan rasa cemas bercampur tekad, Rara memutuskan mencari tahu asal-usul wig yang dibeli Nadia. Ia berharap semua ini hanya kebetulan, hanya halusinasi karena stres. Namun dalam hati kecilnya, ia tahu kebenaran tidak akan sesederhana itu. Langit Jakarta mendung sore itu ketika Rara tiba di gang sempit tempat salon, Ratmi Beauty dan Wig berada. Ia ingat betul letaknya. Di ujung jalan kecil yang nyaris tak terlihat, diapit dua bangunan ruko tua. Tapi kali ini, tempat itu berbeda. Papan nama yang dulu pudar kini nyaris terkelupas sepenuhnya. Kacanya retak, tirai di dalamnya sobek dan dipenuhi debu tebal. Rara melangkah mendekat. Pintu kaca yang dulu berbunyi ketika dibuka, kini tak bergerak meski ia dorong kuat-kuat. Terkunci rapat. Di balik kaca, ia bisa melihat ruangan gelap dengan perabot berantakan. Beberapa manekin kepala masih berdiri di sana, tanpa wig, tanpa mata. Hanya kepala plastik polos yang terbalik di lantai, seperti tengkorak tanpa nyawa. Ia mengetuk kaca pelan. "Permisi, Bu Ratmi?" Tak ada jawaban. Hanya gema langkahnya sendiri yang terdengar. Seorang ibu tua yang sedang menyapu di seberang jalan berhenti memperhatikan Rara. "Bak cari siapa?" "Salon Ratmi, Bu." "Ini kan tempatnya?" Ibu itu menatapnya heran, lalu geleng kepala. "Salon itu udah tutup lama, Mbak." 3 tahun, kalau nggak salah." Rara terkejut. 3 tahun? Tapi, minggu lalu aku masih ke sini. Pemiliknya masih ada. Ibu-ibu berubah. Namanya Ratmi. Ia menatap Rara dengan tatapan iba,
seperti sedang menilai apakah gadis itu waras atau tidak. Bu Ratmi itu sudah meninggal, Mbak. Katanya stroke. Tapi anehnya, waktu dikafanin, rambutnya katanya nggak bisa dipotong. Guntingnya tumpul semua. Akhirnya rambutnya dibiarkan begitu aja. Rara merinding. Dia meninggal 3 tahun lalu? Iya. Setelah itu, salon ini kosong. Nggak pernah ada yang buka lagi. Langit menggelap tiba-tiba, petir menyambar jauh di belakang gedung. Rara menatap kembali ke kaca salon, dan di sana, di pantulan jendela berdebu, ia sempat melihat siluet seorang wanita berdiri di balik tirai dalam. Rambutnya panjang, wajahnya tak jelas, tapi bibirnya seolah tersenyum. Ketika Rara menoleh cepat, sosok itu lenyap. Ia berlari menjauh dari sana tanpa menoleh lagi. Malam itu, Nadia duduk di depan cermin, wajahnya semakin pucat. Kulit di sekitar rambutnya tampak menegang, merah, dan di beberapa bagian bahkan tampak berurat kehitaman. Setiap kali ia menyisir, terdengar suara kecil dari kulit kepala, seolah rambut itu benar-benar tumbuh dari akarnya. Rara masuk dengan napas terengah, masih gemetar setelah kejadian di salon. Nadia, suaranya parau. Salon itu udah lama tutup. Pemiliknya udah meninggal 3 tahun lalu. Nadia berhenti menyisir, menatap Rara dengan mata kosong. Aku tahu. Kamu tahu? Iya. Dia datang dalam mimpi. Rara menelan ludah. Siapa? Arini, jawab Nadia pelan, nyaris seperti bisikan. Dia yang punya rambut ini. Dia yang minta aku biarin dia tinggal di sini. Arini? Siapa dia, Nat? Nadia menunduk. Dia dulu tinggal di tempat gelap. Banyak orang berseragam putih di sana. Dia selalu bilang mereka nyakitin dia. Mereka potong rambutnya, mereka ambil tubuhnya. Dia cuma pengen aku dengar sahabatnya yang datar tapi dalam, seolah bukan Nadia yang berbicara, melainkan sesuatu di dalamnya. Nat, tolong kamu harus lepaskan wig itu. Sekarang juga. Nadia menatap cermin, matanya penuh air mata. Aku nggak bisa. Kalau aku lepaskan, dia marah. Dia bilang rambut ini bukan milikku, tapi juga bukan milik siapapun. Dia cuma mau balas. Darah mulai merembes pelan dari sela-sela kulit kepala Nadia, menetes ke bahunya. Ia tak tampak kesakitan, justru tersenyum samar. Dia bilang salah satu dari mereka masih hidup. Siapa yang masih hidup? Rara panik. Yang bunuh dia. Lampu kamar mendadak padam. Hanya cahaya dari luar jendela yang menerangi wajah pucat Nadia. Di cermin, sosoknya bergandengan dengan bayangan wanita lain, Arini. Wajahnya hancur, bibirnya robek, namun matanya memancarkan amarah dan kesedihan. Rara menjerit, menyalakan lampu ponsel, tapi ketika cahaya kembali menerangi ruangan, cermin itu retak. Nadia pingsan di lantai, darah menetes dari kepalanya. Dan dari cermin yang pecah, samar-samar terdengar suara lirih. Aku belum selesai. Rara memeluk tubuh sahabatnya yang lemas sambil menangis ketakutan. Di luar, hujan turun deras, menenggelamkan suara bisikan yang entah berasal dari mana. Di atas meja rias, sisir milik Nadia tergeletak. Di antara giginya, tersangkut beberapa helai rambut hitam dan seutas potongan kulit kepala yang menempel di samping tempat tidur Nadia yang masih terbaring lemah. Kulit kepalanya tampak merah kehitaman, rambut hitam panjang itu kini benar-benar tampak seperti milik sendiri, menyatu dengan daging kepala. Di sela-sela helaiannya, ada bercak darah kering dan bau besi samar yang menusuk hidung. Nadia kadang membuka mata, tapi bukan Nadia yang Rara kenal. Tatapannya kosong, lalu kadang tersenyum pelan tanpa sebab. Di beberapa saat, suaranya berubah lembut dan lirih, seperti suara perempuan lain yang lebih berat. Rara tahu, Nadia tidak bisa menunggu lebih lama. Malam sebelumnya, ia mendengar dengan jelas suara dari kamar. 2 suara berbicara, satu milik Nadia, satu lagi jelas bukan manusia. Dengan sisa keberanian yang ia punya, Rara membawa Nadia ke rumah seorang orang pintar yang terkenal di daerah itu, Pak Seno. Lelaki sepuh dengan rambut putih tipis, tubuh kurus, tapi matanya tajam dan tenang. Rumahnya sederhana di ujung desa, dindingnya dipenuhi rajah dan dupa yang terus menyala. Begitu melihat Nadia, Pak Seno langsung tahu. Dia nggak sendiri di tubuhnya, katanya pelan. Rara hampir menangis.
Tolong Pak, tolong selamatin sahabat saya. Ini semua gara-gara wig itu. Pak Seno menatap rambut di kepala Nadia, lalu mengangguk lambat. Bukan sekedar wig. Rambut itu masih hidup. Masih punya roh pemiliknya. Ritual dimulai menjelang senja. Nadia dibaringkan di atas tikar pandan, sementara dupa dinyalakan di 4 penjuru ruangan. Bau cendana memenuhi udara, bercampur dengan aroma darah kering dari rambutnya. Pak Seno duduk bersila di hadapannya, memejamkan mata sambil membaca doa-doa kuno yang terdengar seperti bisikan dari zaman lain. Perlahan, tubuh Nadia mulai bergetar. Wajahnya menegang, giginya bergemeletuk. Dari sela rambutnya, angin dingin keluar seolah dari lubang di bumi. Rara menggenggam tangannya, tapi Nadia menggeliat kuat, matanya tiba-tiba terbuka, hitam seluruhnya. Tanya Pak Seno tenang. Suara yang keluar dari mulut Nadia bukan lagi suaranya. Serak, pecah, dan terdengar seperti datang dari tenggorokan 2 orang sekaligus. Aku. Arini? Rara menahan napas. Tubuhnya kaku mendengar nama itu disebut. Pak Seno menunduk pelan. Arini, kenapa kau masih di sini? Kenapa kau menempel pada rambutmu? Senyum getir terbentuk di bibir Nadia, atau Arini. Mereka mengambil segalanya dariku, tubuhku, rambutku, bahkan namaku. Aku tidak ingin tenang sebelum mereka tahu sakitnya hidup dalam ketakutan. Pak Seno menatapnya dengan belas kasih. Ceritakan padaku, Nak. Biar kami bantu kau pergi dengan damai. Cahaya lilin bergetar hebat saat suara Arini semakin jelas. Ia bercerita dengan nada terputus, sesekali tersengal seolah mengulang trauma yang lama terkubur. Dulu, ia pasien di Rumah Sakit Jiwa Harapan Jiwa, seorang gadis yang dianggap gila setelah kehilangan keluarganya dalam kecelakaan. Tapi di dalam rumah sakit itu, para perawat dan penjaga bukanlah orang baik. Mereka menjadikan pasien-pasien perempuan sebagai pelampiasan. Arini adalah salah satunya. Ia disiksa, dilecehkan, dan dikurung sendirian di ruangan isolasi selama berbulan-bulan. Suatu malam, ia mencoba kabur. Namun 2 petugas menangkapnya di lorong gelap, menyeretnya kembali. Kali ini, mereka membungkamnya dengan kain kotor dan memukulinya sampai mati. Tubuhnya dikubur di belakang rumah sakit, tanpa nisan, tanpa doa. Tapi rambut panjangnya mereka potong. Rambut itu dijual ke seorang penadah yang bekerja sama dengan salon. Dari tangan ke tangan, hingga akhirnya sampai ke Bu Ratmi, pemilik salon yang dikenal menjual wig dari rambut asli impor. Tapi rambut ini bukan impor. Ini aku, kata Arini melalui tubuh Nadia. Aku masih di dalamnya, aku belum bisa pergi. Aku malu, aku marah, aku ingin mereka tahu apa yang mereka lakukan padaku. Tapi ekspresi wajahnya datar. Seolah 2 jiwa sedang menempati satu tubuh. Pak Seno menunduk. Kau disakiti, Nak. Tapi dendam tak akan membawamu tenang. Kalau kau terus di sini, kau akan menyeret jiwa orang yang tak bersalah. Arini terdiam lama. Aku hanya ingin didengar. Hanya ingin seseorang tahu aku pernah ada. Sekarang kami tahu, kata Rara dengan suara bergetar. Aku janji, aku akan bantu kau dapat keadilan. Tapi lepaskan Nadia. Tolong. Untuk pertama kalinya, Nadia menangis keras. Rambutnya berkibar pelan, seolah angin berhembus dari dalam tubuhnya. Dupa di ruangan padam satu persatu. Hening sesaat. Lalu suara Arini berkata lirih, kalau begitu, bantu aku kembali ke tempatku. Pak Seno membuka mata, menatap keduanya. Kita harus temukan di mana jasad Arini dikubur. Hanya dengan mengembalikan rambut itu ke tubuhnya, arwahnya bisa pergi dengan tenang. Rara mengangguk, meski hatinya diliputi ketakutan. Kalau begitu, kita harus mulai dari tempat asalnya, rumah sakit itu. Pak Seno menatap keluar jendela. Angin malam bertiup pelan, membawa aroma melati dan darah kering yang samar. Ya, katanya pelan. Tempat yang masih menyimpan banyak arwah tersesat. Dan di sudut ruangan, cermin kecil yang tergantung di dinding memantulkan bayangan Nadia dengan rambut hitam panjang, tapi di pantulan itu, ia tidak sendiri. Ada sosok wanita lain di belakangnya, menatap mereka dengan senyum sayu, seolah mengucapkan terima kasih atau mungkin cepat ketika mobil tua Pak Seno berhenti di depan sebuah bangunan tua di ujung gang. Tulisan pudar di atas pintunya masih bisa terbaca samar, Ratmi Beauty dan Wig. 3 tahun tak berpenghuni, tapi malam itu,
Rara merasakan sesuatu yang aneh. Dari balik jendela kaca yang retak, ada cahaya kuning lembut menari-nari, seperti lampu neon salon yang baru saja dinyalakan. "Pak, bukannya tadi siang kita lihat ini udah kosong?" bisik Rara, menggenggam tangan Nadia yang tampak lemah. Pak Seno menatap ke arah pintu yang sedikit terbuka. Tempat seperti ini bisa menipu mata. Tapi kalau cahaya itu muncul, berarti arwah di sini belum benar-benar pergi. Begitu mereka melangkah masuk, lonceng kecil di atas pintu berbunyi nyaring, seperti menyambut pelanggan. Aroma hairspray dan pewangi rambut langsung menyeruak, padahal udara seharusnya bau debu dan lembab. Di dalamnya, salon itu tampak hidup. Cermin-cermin besar berderet di sepanjang dinding, memantulkan bayangan mereka dari berbagai arah. Kursi salon tertata rapi, alat cukur berkilau, dan dari ruang belakang terdengar suara hair dryer menyala. Ada juga tawa perempuan, lembut tapi aneh, seperti datang dari dalam perut seseorang. Rara menelan ludah. "Pak Seno, itu suara siapa?" Pak Seno tidak menjawab. Ia hanya mengeluarkan botol kecil berisi air doa, menaburkannya ke lantai, dan bisikan lirih mulai terdengar di sekeliling mereka. Tiba-tiba, dari cermin besar di ujung ruangan, muncul pantulan seseorang, seorang wanita setengah baya, dengan bibir merah tebal dan senyum merkah. "Selamat datang di Ratmi Beauty dan Wig," katanya dengan suara ramah yang terasa ganjil. "Kalian mau tampil cantik juga?" Nadia melangkah maju tanpa sadar. "Bu Ratmi?" Senyum itu melebar. "Iya, sayang. Kamu sudah pakai salah satu koleksi terbaikku." Rambut aslimu indah sekali. Kata-kata manis itu, Rara melihat sesuatu mengerikan. Bayangan Bu Ratmi di cermin tidak meniru gerak tubuh aslinya. Saat ia tersenyum, bayangan itu menatap mereka dengan mata hitam kosong. Rara menatap sekeliling. Puluhan wig tergantung di dinding, semuanya terbuat dari rambut asli. Tapi semakin lama, wig-wig itu tampak berubah bentuk. Kulit kepala terlihat di ujungnya, dan dari sela-sela rambut, menetes darah segar yang jatuh ke lantai. Suara tawa berubah menjadi jeritan pelan, tumpang tindih satu sama lain. "Cantik kan?" kata Bu Ratmi sambil melangkah ke arah mereka. Mereka semua ingin dipakai. Mereka semua ingin kembali hidup. Tiba-tiba, wig-wig itu bergerak. Helai rambutnya memanjang seperti ular hitam, menjulur ke arah Nadia dan Rara. Beberapa melilit kaki mereka, yang lain merayap ke dinding, menggantung seperti benang sutra dari neraka. Nadia menjerit saat rambut-rambut itu menempel di tubuhnya, melilit leher dan tangannya. "Tolong! Aku nggak bisa." Rara berusaha menariknya, tapi semakin kuat ia menarik, semakin keras rambut itu menjerat. Pak Seno bergegas maju, menaburkan air doa dan membaca mantra keras-keras. "Kembalilah pada tanah asalmu. Jangan ganggu dunia manusia." Rambut-rambut itu bergetar hebat, beberapa terlepas dengan suara desis seperti daging terbakar. Tapi bayangan Bu Ratmi malah tertawa. "Kau pikir bisa usir mereka begitu saja, orang pintar? Mereka semua ingin hidup. Mereka semua masih haus." Saat itu, sesuatu terjadi. Dari kepala Nadia, rambutnya sendiri mulai berkilau samar, dan muncul sosok kabur di belakangnya. Seorang wanita muda berwajah pucat, mata sembab, dan luka besar di pelipisnya. Ia menatap Rara dan Pak Seno, Arini, lalu menatap Bu Ratmi dengan ekspresi marah bercampur sedih. "Sudah cukup," suaranya lembut, tapi tegas. "Aku sudah ingat semuanya. Kau yang membeli rambutku. Kau menjualnya tanpa tahu aku belum pergi." Bu Ratmi menatapnya dengan tatapan kosong, lalu perlahan bayangannya di cermin mulai retak, seperti kaca yang pecah dari dalam. "Aku hanya ingin mereka cantik," katanya dengan nada bergetar sebelum tubuhnya lenyap, terseret ke dalam pantulan yang retak. Wig-wig yang bergelantungan mulai terjatuh satu persatu, meluruh menjadi gumpalan rambut basah. Sementara itu, Arini mendekati Nadia, menyentuh rambutnya dengan lembut. "Aku minta maaf, aku membuatmu menderita. Aku cuma ingin diriku ditemukan. Aku cuma ingin pulang." Air mata mengalir di pipi Nadia. "Aku akan bantu kau, aku janji." Arini tersenyum samar. "Kuburkan rambutku bersama tubuhku, di tempat aku mati. Setelah itu, aku akan tenang." Cahaya hangat mulai menyelimuti ruangan. Rambut-rambut yang melilit Nadia meleleh, berubah menjadi debu hitam yang terbang pelan. Cermin-cermin pecah satu persatu, dan dari setiap pecahan, bayangan wajah Bu Ratmi lenyap dalam asap. Ketika semua usai,
salon itu kembali gelap, sunyi, dan berdebu. Tidak ada suara hair dryer, tidak ada tawa. Hanya bangunan tua kosong seperti semula. Rara menggenggam tangan Nadia yang masih gemetar. Sekarang tinggal satu hal yang harus kita lakukan. Pak Seno mengangguk pelan, menatap rambut hitam panjang yang kini tampak layu di kepala Nadia. Besok kita ke rumah sakit jiwa itu. Di sanalah semuanya akan berakhir. Angin malam berhembus dari pintu terbuka, membawa aroma melati busuk yang samar, seolah ada seseorang yang baru saja tersenyum di balik kegelapan, menunggu untuk akhirnya kabut tipis menyelimuti halaman belakang rumah sakit jiwa Harapan Jiwa, tempat yang sudah lama ditinggalkan. Bangunannya rapuh, catnya terkelupas, dan dindingnya dipenuhi lumut. Suasana sunyi, hanya suara serangga dan desir angin yang menembus reruntuhan. Nadia berdiri di antara rembutan liar bersama Rara dan Pak Seno. Di tangannya, ia menggenggam sebuah kantong kain putih kecil, isi di dalamnya adalah rambut hitam panjang yang dulu menempel di kepalanya. Kini, rambut itu tampak kusam, sebagian gosong karena sudah dibakar dalam ritual pemurnian malam sebelumnya. Tapi meski telah hancur, aura dingin masih terasa dari dalam kantong itu. Pak Seno membuka langkah perlahan ke arah sudut tanah yang ditunjukkan Arini di dalam ritual semalam. Tempat itu berada di belakang bangunan tua, di bawah pohon besar yang tumbuh miring, akarnya mencuat seperti tangan mencoba keluar dari tanah. Disinilah dia dikubur, ucap Pak Seno lirih. Tanpa nisan. Tanpa nama. Nadia berlutut di tepi lubang yang sudah digali Pak Seno sebelumnya. Ia membuka kantong putih itu, menatap rambut yang dulunya membuatnya cantik sekaligus menderita. Helaian-helaian terakhir itu masih tampak lembab, seolah hidup. Ia mengelusnya pelan. Terima kasih, Arini, sekarang waktunya kamu istirahat. Rara berdiri di sampingnya, menggenggam dupa yang menyala, aroma kayu manis dan cendana membubung perlahan ke langit. Pak Seno mulai membaca doa, suaranya berat dan dalam, menembus kabut pagi. Saat rambut itu perlahan diturunkan ke dalam tanah, angin tiba-tiba berhenti bertiup. Dunia terasa membeku. Nadia menutup mata, dan di balik kelopak matanya, muncul sosok Arini untuk terakhir kalinya. Tapi kini wajahnya bersih, tanpa luka, tanpa darah. Rambutnya tergerai indah seperti dulu, berkilau dalam cahaya pagi. Senyumnya lembut, tenang. Terima kasih Nadia, suaranya bergema lembut di dalam kepala. Kau sudah mengembalikanku. Sekarang aku bisa pulang. Air mata Nadia menetes pelan. Maaf kalau aku terlambat menemukanmu. Arini tersenyum. Tidak, kau datang tepat waktu. Perlahan sosoknya berubah menjadi butiran cahaya, lalu terangkat ke udara, menembus sinar matahari yang menembus sela pepohonan. Bersamaan dengan itu, angin kembali bertiup lembut, membawa aroma bunga melati yang samar. Pak Seno menutup upacara itu dengan menimbun tanah kembali. Sudah selesai, katanya pelan. Rambut itu sudah kembali ke pemiliknya. Dan jiwanya sudah damai. Rara membantu Nadia berdiri. Wajah sahabatnya tampak lebih segar. Meski rambut aslinya belum tumbuh banyak, kulit kepalanya sudah tidak berdarah lagi. Tidak ada rasa nyeri, tidak ada bisikan. Hanya keheningan yang menenangkan. Mereka bertiga berjalan meninggalkan rumah sakit itu. Saat menoleh terakhir kali, Nadia melihat seolah bayangan seorang wanita berdiri di dekat pohon tempat rambut itu dikubur, melambaikan tangan dengan senyum kecil sebelum menghilang sepenuhnya. Beberapa minggu berlalu. Nadia mulai kembali bekerja dan perlahan menjalani hari-harinya seperti dulu. Rara sering berkunjung, membantu menyemangatinya agar tidak lagi malu dengan penampilannya. Setiap kali Nadia melihat cermin, ia tersenyum meski rambutnya masih tipis. Ia mulai belajar menerima dirinya, tanpa wig, tanpa rasa takut. Ketika Rara berjalan pulang dari rumah Nadia, ia melewati jalan tempat salon, Ratmi Beauty dan wig dulu berada. Rasa penasaran membuatnya menoleh ke arah gang sempit itu. Namun, gang itu tidak ada lagi. Yang tersisa hanyalah deretan rumah penduduk, tanpa papan nama, tanpa jejak bangunan salon. Seolah tempat itu tidak pernah ada. Rara berdiri lama di situ, bulu kuduknya meremang. Ia tahu pasti, dulu salon itu nyata, mereka pernah masuk ke dalamnya. Tapi kini, semuanya lenyap seperti mimpi buruk yang telah usai. Ia hanya berbisik lirih, semoga kau benar-benar tenang sekarang, Arini, lalu melanjutkan langkahnya dengan hati yang lega. Malam itu, Nadia duduk sendirian di depan cermin. Lampu kamarnya redup, hanya menyisakan cahaya lembut dari meja rias.
Ia menyisir rambut tipisnya perlahan. Tiap helai yang tersisa terasa ringan dan lembut di jari-jarinya. Tak ada lagi bayangan aneh, tak ada lagi suara bisikan dari rambutnya. Namun ketika ia berhenti sejenak dan menatap pantulan dirinya, sesuatu membuatnya diam. Bayangan di cermin tersenyum, bersamaan dengannya. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Senyum itu sedikit lebih lembut, lebih damai, dan mata di pantulan itu, tampak hangat seperti milik seseorang yang sudah bebas dari penderitaan. Nadia hanya tersenyum kembali, tanpa rasa takut. "Makasih Arini," bisiknya pelan. Sekarang, semuanya sudah selesai. Cahaya lilin di meja rias bergoyang kecil, seperti menyapa balik. Lalu padam perlahan. Kamar menjadi hening. Dan di tengah keheningan itu, hanya terdengar suara sisir yang meluncur lembut di rambut, menandai akhir dari sebuah kisah antara dua wanita, satu hidup dan satu yang akhirnya menemukan ketenangan abadi. Dan cerita selesai di sini. Terima kasih sudah mengikuti cerita sampai akhir. Untuk cerita dengan judul Rambut Jenazah berakhir di sini. Akan banyak lagi cerita-cerita menarik yang akan dibawakan Dongeng Malam. Jadi silahkan di-subscribe channel ini agar tidak tertinggal cerita-cerita menarik dari video berikutnya. Dan jika kalian suka dengan cerita-cerita seperti ini, silahkan di-share video ini agar channel ini bisa lebih berkembang lagi.